internet. Jadi kan ibu-ibu sekarang semua menggunakan handphone, itu bisa menggunakan AI. Ada beberapa program kecerdasan buatan yang bisa kita gunakan. Jadi sebenarnya ini apa sih arti artificial intelligence? Ini artinya. Tapi saya berdua dengan teman saya nih. Jadi untuk slide ini nanti teman saya akan menjelaskan. Saya akan jelaskan lebih detail teknisnya. Gitu. Ini namanya bahasa. Nah, selain kreatif harus inovatif. Kenapa? AI ini akan membantu. Karena mungkin ibu juga banyak mendengar beberapa aplikasi yang boleh digunakan di marketplace ataupun di pasar digital. Kenapa harus melalui ini? Namanya kecerdasan buatan itu bisa dioptimalkan kalau kita juga kreatif. Jadi kalau ibu merasa punya produk lantas belum bisa dipasarkan, baru secara lokal saja, ya salah satunya bisa di Instagram, ya. Bisa juga mungkin buat TikTok dan sebagainya. Ya, kadang-kadang di YouTube kayak buat TikTok untuk saja sudah mahir ya. Tapi kalau untuk produk mungkin masih bertanya-tanya. Nanti bolehlah ya tanya di akhir ini nanti ke Pak Harapan atau ke saya. Ya. Dimana kita untuk mengoptimalkan kecerdasan buatan atau AI ini, setidaknya kita melihat pasar yang sudah respon ya oleh digital marketing ini. Karena saya melihat hanya beberapa persen saja ya. Oke. Ini yang menggunakan digital ya, di sini ada digital teknik adoption ya, yang mengandung hanya 30,9 aja ya, mengambil ini baru, berarti kan sekitar 69% ya, itu masih kosong, berarti kita bisa menggunakan itu Bu ya. Jadi kalau kata jurusan jualan pisang goreng, bagaimana pisang goreng itu orang belum beli belum apa, tapi sudah ngiler rasanya gitu ya. Tidak niat beli, jadi beli ya. Bagaimana caranya? Nanti kan ada di marketing strategi ya, salah satunya customer behavior itu seperti apa sih ya. Kita ingin beli, konsumennya itu biasa seperti apa tindak lanjutnya. Kita gunakan AI ini bisa ya. Karena melihat dari kekosongan tadi, peluang ini masih begitu luas ya. Dan sekali lagi gunakanlah secara optimal ya, bukan tadi mohon maaf ya saja itu sebagai contoh saja. Sekarang banyak ya aplikasi lain yang bisa kita gunakan. Untuk itu kecerdasan buatan ini bukan semata-mata menghilangkan beberapa pekerjaan manusia, tidak, sebetulnya kita gunakan ya, kita sebetulnya lebih cerdas manusia ya. Ini hanya sebagai alat ya, yang bisa digunakan ketika kita ini belum memiliki kepahaman atau kepintaran seperti yang lain ya, yang di atas rata-rata. Maka ini bisa kita adopsi, kita gunakan. Kalau melihat beberapa seminar yang saya ikuti UKM biar naik kelas katanya gitu kan, saya yakin seperti kita lah mau naik kelas kalau kita tidak mempunyai ciri khas tersendiri ya, ataupun mungkin teori berbeda atau differentiation theory ya, di mana kita juga tidak akan mampu memasarkan produk kita karena ada, jangan khawatir Bu ya, pasaran itu punya segmen tersendiri ya. Jangan gini saja kita laku di daerah ini saja, kemungkinan besar kalau ibu gunakan misalnya Instagram yang orang luar juga bisa ada yang di ya. Karena saya sudah mencoba apa, saya pakai LinkedIn ya, itu ada beberapa perusahaan luar yang minta produk kita
Intinya AI ini sangat mudah untuk digunakan dan membantu terutamanya kepada kita semua. Oke, salah satu ya di sini juga kecerdasan buatan itu ChatGPT ya. Kalau dilihat di sini kecerdasan buatan dengan cara kerjanya memakai format percakapan. Sebetulnya hampir yang namanya juga chat kan, WhatsApp juga sama kan, juga percakapan. Yang tadi sudah sedikit dibahas oleh Bu Susan. Nah kita juga ini bisa menggunakan ChatGPT ini untuk salah satunya mengembangkan usaha kita. Mungkin ini saja dulu dari saya, akan dilanjutkan oleh Pak Harapan. Ibu, ini ChatGPT. Oke, kita lanjut dulu. Silakan Mas. Ini ChatGPT ini semacam robot yang dapat menjawab pertanyaan apapun yang kita tanya. Jadi ini bisa kita gunakan untuk bisnis. Contohnya, ChatGPT dapat digunakan sebagai layanan pelanggan virtual untuk menjawab pertanyaan pelanggan, membantu mereka dalam mengatasi masalah mereka. Yang kedua, dapat digunakan untuk menghasilkan konten seperti artikel, blog, ulasan produk, deskripsi produk, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, ChatGPT dapat digunakan untuk menganalisis sentimen pelanggan terhadap produk dan atau layanan UMKM melalui ulasan dan komentar pelanggan. Lalu yang keempat, ChatGPT dapat digunakan untuk membantu dalam upaya pemasaran dan penjualan produk UMKM, seperti membantu dalam membuat kampanye iklan dan membantu mengirimkan pesan promosi ke pelanggan. Yang kelima, ChatGPT dapat digunakan untuk mempermudah proses bisnis UMKM seperti pengelolaan stok, pemesanan produk, dan fakturisasi. Ini contohnya. Ibu bisa buka handphone Ibu sekarang. Browsernya ada, browsernya Ibu silakan pergi ke browsernya. Browsernya misalnya Ibu gunakan Google Chrome yang merah itu, merah hijau kuning, merah hijau kuning, Google Chrome. Safari, apa yang punya Safari? Nah, Ibu bisa ketik chat CHAT titik OpenAI ya ini dia titik bisa dibilang nggak? Iya bisa dibilang. Nah tuh yang ini aja. Hah? Nggak kelihatan? Bedain lagi Mas. Bisa dibedain. Kelihatan? Ini. Ini aja cek titik OpenAI dan titik com. Ya. Login. Ya, betul. Login. Gimana? Dia ngasih saran. Satu, kata-kata iklannya, goyang lidahmu dengan sensasi pedas, gurih sebelah kami. Ini yang buat mereka, bukan kita. Canggih kan? Jadi kita nggak usah mikir-mikir lagi. Mana nanti? Bisa. Ibu. Ada kan?
siapa yang bertanya? Jadi saya nanya, ibu bisa nanya, bisnis apa yang sedang tren? Bisnis apa yang sedang tren? Coba ketik. Atau ketik bisa pakai linknya juga. Ya bisa. Misalnya bisnis apa yang sedang tren? Gak apa-apa, ini bisa dia bisa menjadi bahasa apapun. Enggak.